Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wilis Berdianingsih, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, serta teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum. Dimulai dari saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menggunakan strategi atau metode yang tepat serta mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan pengembangan untuk mendapatkan atau menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Jadi dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum adalah sebuah cara atau metode yang dimaksudkan untuk mendapatkan kurikulum yang lebih baik dari sebelumnya. Macam-macam dari pendekatan pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi 6 macam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 macam saja, yaitu pendekatan bidang studi atau subjek atau bidang ilmu dan pendekatan berorientasi pada tujuan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pendekatan bidang studi atau subjek atau bidang ilmu itu menggunakan bidang studi mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum seperti matematika, sains, sejarah, geografi, IPA, IPS, dan lain-lain, yaitu memiliki pola yang terpisah. Lalu mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Dan tujuan kurikulum subjek akademik ini atau bidang ilmu atau bisa disebut juga bidang studi adalah memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian, yaitu menggunakan proses penelitian. Selanjutnya, metodenya menggunakan metode expository dan inquiry. Lalu dalam pendekatan bidang studi ini memiliki pola organisasi berupa correlate curriculum, unified atau concurrent curriculum, integrate curriculum, dan problem solving curriculum. Selanjutnya, kurikulum subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat dari mata pelajaran yang dipelajari. Selanjutnya, pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan menempatkan rumusan atau penempatan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi yang sentral, sebab tujuan adalah pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu tujuan yang ingin dicapai itu jelas dan bagi penyusun kurikulum. Jadi mau arah kemana ini, mau seperti apa ini, itu dapat menjadi pandangan yang jelas bagi penyusun kurikulum. Selanjutnya memberikan arah yang jelas di dalam menetapkan materi pelajaran karena tujuannya jelas. Jadi dalam menetapkan materi juga dapat memudahkan. Selanjutnya juga dalam metodenya, jenis kegiatan, dan alat yang digunakan itu apa nantinya, itu menjadi jelas karena sudah ada tujuan yang jelas sebelumnya. Selanjutnya dapat memberikan arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Arahnya kemana, seperti apa nanti, itu sudah menjadi sebuah pandangan gitu, bayangan. Lalu hasil penelitian yang terarah itu akan membantu penyusun kurikulum di dalam mengadakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu bagi guru akan memiliki kesulitan dalam merumuskan tujuan itu sendiri. Mungkin guru kesulitan dalam bagaimana tujuannya, bagaimana yang seharusnya bagaimana, itu dapat menjadi sebuah kesulitan sendiri bagi seorang guru, karena itu mengakibatkan guru diwajibkan untuk berpikir lebih kreatif, kritis, dan juga lebih sistematis bagaimana tujuan yang
baik, bagaimana tujuan yang korelatif dan dapat mencapai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendekatan dengan pola organisasi bahan. Pendekatan ini terbagi menjadi 3, yaitu split curriculum, correlate curriculum, integrated curriculum. Yang pertama yaitu split subject curriculum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran terpisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara satu sama lain yang juga antara kelas satu dengan yang lain. Ciri split subject curriculum dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti dilihat dari segi tujuan, yaitu dapat mencapai pengetahuan secara mendalam, dapat menstandarkan pengetahuan peserta didik yang tersebar di banyak tempat. Yang kedua, dapat dilihat dari sumber bahan, yaitu kontengannya disediakan dari pusat. Correlated curriculum yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan antara dua atau lebih mata pelajaran tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran. Integrated curriculum. Dalam kurikulum terpadu atau terintegrasi, batas-batas di antara mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali, karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Pendekatan rekonstruksionisme. Reconstruction approach. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun. Maksudnya menyusun kembali. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresifisme. Gerakan ini lahir didasari atas suatu yang dianggap bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang. Macam-macam pendekatan rekonstruksionisme. 1. Rekonstruksionisme konservatif. Aliran ini menginginkan agar pendidikan ditujukan kepada peningkatan mutu kehidupan individu maupun masyarakat dengan menyelesaikan masalah yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat. Masalah-masalah dapat bersifat lokal atau bersifat daerah nasional. Kedua, rekonstruksisme radikal. Pendekatan ini berpendapat bahwa banyak negara mengadakan pembangunan dengan merugikan rakyat kecil yang miskin yang merupakan mayoritas masyarakat. Selanjutnya adalah pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengacu pada filosofis belajar humanisme, yaitu pendidikan yang memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh domain yang ada. Sehingga dalam proses pembelajarannya nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri siswa mendapat perhatian untuk dikembangkan. Lalu yang terakhir adalah pendekatan akuntabilitas. Pendekatan ini menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu. Maka dari itu, agar memenuhi tuntutan itu, para pengembang kurikulum terpaksa mengkhususkan tujuan pelajaran agar dapat mengukur prestasi belajar. Dalam banyak hal, gerakan ini menuju kepada ujian akademis yang ketat sebagai syarat memasuki universitas. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.